I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Badriah. Di sini tidak sendiri, saya bersama 3 orang teman saya. Perkenalkan, nama saya Desi Astiani. Perkenalkan, nama saya Afrul Haramita. Dan saya Delma Kristina. Kami dari kelas 1A D3 Akuntansi ingin mempresentasikan tentang domain, hosting, dan call server dengan cara tanya jawab. Untuk pembahasan yang pertama adalah tentang domain. Setelah yang pertama adalah untuk Mbak Asti sendiri itu apa yang dimaksud dengan domain itu, Mbak? Menurut Wikipedia, domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun di internet. Contohnya itu seperti wikipedia.org, facebook.com, dan youtube.com. Nama domain juga kadang disebut pula dengan istilah URL atau alamat website. Nah, domain ini kenapa ya diciptakan, Mbak Delma? Domain berfungsi untuk mempermudah pengguna internet untuk mengakses suatu website agar mudah menemukan suatu website atau server. Selain itu, domain berfungsi untuk meningkatkan nama server tanpa harus mengenal deretan angka atau alamat IP. Menurut Mbak April nih, di mana domain biasanya diperlukan atau ditemukan dan siapa penemu domain sendiri? Domain biasanya ditemukan pada suatu website atau server, dan dengan siapa penemunya adalah sebuah produsen bergerak di bidang komputer yaitu Massachusetts mendaftar domain dengan nama symbolics.com di domain.com sebagai domain pertama kali yang berdiri pada tanggal 15 Maret 1985 dan menjadikan Symbolics sebagai domain pertama di dunia. Domain ini berdiri selama 25 tahun sampai akhirnya dibeli oleh xf.com pada tahun 2009. Terus cara pembuatan domain itu gimana sih, Mbak Ella? Untuk domain itu sendiri kita memerlukan penyedia domain, contohnya keywords.com, lalu mengecek ketersediaan domain. Terkadang nama domain yang ingin kita daftarkan sudah digunakan, jadi kita bisa mengakalinya. Contohnya seperti akuntansi.co.id menjadi akuntansi.com, akuntansi.co.org, dan akuntansi.co.cat. Nah, tadi itu kita sudah membahas tentang domain. Sekarang kita akan membahas tentang hosting. Hosting itu sendiri hosting itu adalah layanan menyimpan status web atau aplikasi web Anda dan membuatnya mudah diakses di berbagai perangkat seperti handphone, laptop, ataupun komputer. Setiap aplikasi web atau situs web biasanya terbuat dari banyak file seperti gambar, video, teks, dan video dan kode yang perlu Anda simpan di komputer khusus. Layanan hosting web memberikan keamanan, konfigurasi, pencadangan situs web, serta performa situs web yang membebaskan waktu Anda agar cepat fokus pada fungsi inti dari situs web Anda. Nah, mengapa hosting itu diciptakan ya, Mbak Ella? Hosting diciptakan itu sendiri untuk perusahaan hosting web memberikan kinerja teknologi yang lebih canggih sehingga Anda mendapatkan server web dengan performa tinggi, memori internal maupun eksternal, dan sumber daya komputer lainnya, sehingga pengunjung website dapat mengakses website dengan cepat. Layanan hosting juga memastikan keamanan dan kepatuhan bagi pengguna layanan hosting. Nah, menurut Mbak April nih, di mana hosting dapat ditemukan? Kalian dapat menemukannya di layanan hosting di internet seperti aws.amazon.com, hostinger.co.id, atau zero.com seperti itu. Nah, untuk cara penggunaan hosting gimana? Langkah pertama sudah jelas memilih layanan hosting yang terpercaya. Langkah kedua, persiapkan file website sebelum upload. Langkah ketiga, tentukan cara upload website. Langkah keempat, upload file website ke hosting. Langkah kelima, import database ke hosting.
Langkah ke-6, periksa hasil upload website. Nah, menurut Mbak Ella nih, apa sih yang dimaksud dengan cold server itu? Cloud server adalah server virtual yang bekerja dengan ekosistem cloud computing. Cloud server membuat, menyimpan, dan mengirimkan data melalui platform cloud computing di internet. Cloud server memiliki sebuah perangkat lunak yang dibutuhkan untuk beroperasi sebagai entitas yang independen. Nah, untuk Mbak Afil nih, dari pengertian cloud server tersebut, kenapa cloud server diciptakan atau apa sih sebenarnya fungsi dari cloud server itu sendiri? Nah, secara umum, fungsi cloud server adalah sebagai ruang menyimpan data pribadi, aplikasi hingga hosting website untuk menjalankan aplikasi dan hosting sehingga tidak menyita memori perangkat kalian. Bisa dibilang cloud server yaitu sebagai memori eksternal yang layaknya flash disk atau hard disk yang berbentuk server. Nah, sekian dari penjelasan kami tentang domain, hosting, dan cloud server. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.